Shalom sahabat YKB yang terkasih, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan dari GKI Peterongan Semarang. Renungan kita hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, berjudul Sesuai Perintahnya, yang didasarkan pada bilangan 4 ayat 34 sampai 5 ayat 4. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan berkenan untuk selalu berfirman kepada kami. Melalui banyak media, banyak cara, Engkau terus menyatakan kehendak-Mu, nasihat dan bimbingan dari Tuhan, sehingga kami makin mengerti langkah-langkah apa yang harus kami jalani, dan bagaimana sikap kami ketika berelasi satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memahami dan dapat mengerjakan bagian yang terbaik sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, tolonglah kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dari Bilangan pasal 5 ayat 4b, yang demikian bunyi firman-Nya. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Amin. Nah saudara, dalam sebuah keluarga terjadi percakapan demikian. Nanti tanya ayah dulu ya, jawab seorang ibu kepada putranya yang bernama Ado ketika Ado meminta izin untuk bermalam dengan teman-temannya. Lalu di lain kesempatan kepada adik Ado, ibu itu sering berkata demikian, ayo segera kerjakan PR-mu, nanti ayah marah loh. Nah saudara, dalam sebuah keluarga ayah sering diposisikan sebagai pengambil keputusan tertinggi sekaligus sebagai pelaksana hukuman. Apakah benar demikian? Kata-kata siapa sih yang seharusnya dituruti oleh seluruh anggota keluarga? Apakah memang hanya ayah atau ibu atau siapa? Nah, melihat dari kisah dalam Bilangan pasal 5 ini tadi, Musa adalah pemimpin umat Israel. Sedangkan Harun adalah imam besar yang mengepalai peribadatan di kemah pertemuan selama mereka mengembara di padang gurun. Musa tidak mengatur umat Israel menurut kehendak dan caranya sendiri. Harun juga tidak menentukan secara sepihak siapa yang bertugas di kemah pertemuan. Begitu pula bagaimana para petugas melaksanakan tugas mereka. Musa dan umat Israel tidak bertindak semau mereka sendiri dalam menentukan siapa yang harus meninggalkan perkemahan. Dalam Bilangan pasal 4 ayat 34 sampai 5 ayat 4 ini tertulis bahwa Musa, Harun, dan umat Israel melaksanakan segala sesuatu sesuai perintah Tuhan. Pengaturan segala sesuatu dalam keluarga juga seharusnya dilakukan sesuai titah Tuhan. Oleh karena itulah sangat penting bagi seluruh anggota keluarga untuk membaca, mendengar, dan menaati firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sepatutnya diikuti dan ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami belajar melalui renungan pada hari ini bahwa kami seharusnya hidup berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, siapapun posisi kami dalam sebuah keluarga, biarlah kami boleh mengambil peran dengan benar, mengerjakannya dengan bertanggung jawab dan sungguh-sungguh. Dan kami semua sebagai bagian dalam keluarga, kiranya kami dimampukan untuk setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga setiap tutur kata kami, cara kami berpikir, cara kami bertindak, selaras dengan tuntunan firman Tuhan itu. Sehingga keputusan apapun yang diambil dalam sebuah keluarga, kesepakatan-kesepakatan apa yang akan dilaksanakan bersama-sama, teguran, nasihat, masukan yang diberikan pun juga semuanya selaras dengan firman Tuhan. Sehingga rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam sebuah keluarga juga didasarkan pada kebenaran firman-Mu. Sehingga semuanya ini akan menolong kami belajar untuk saling menghargai, saling menerima, dan saling mendukung. Luka-luka hati yang mungkin terbit karena ada sesuatu hal yang kurang pas dilakukan satu terhadap yang lain juga dapat dipulihkan karena kami mengenakan kasih Kristus, kami mengenakan sikap hidup yang selaras dengan firman-Mu.
Kami percayakan kehidupan rumah tangga kami hanya kepadamu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.